Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang berjudul target harga pokok penjualan. Sebelum kita lanjut ke materi atau langsung ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena pasti kalian tahu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini nama saya Aini, salah satu mahasiswa dari Universitas Mercu Buana yang saat ini berada di program studi akuntansi. Dan maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk sedikit memberikan kalian pengetahuan atau sedikit memberikan kalian ilmu mengenai target harga pokok penjualan dan juga untuk memenuhi salah satu tugas besar saya dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelumnya kalian tahu gak sih harga pokok penjualan itu apa sih? Apa sih yang dinamakan target? Terus gimana sih perusahaan mencapai target harga pokok penjualan tersebut? Nah mungkin materi yang bakal saya jelasin nanti itu kedepannya mengenai target harga pokok penjualan ini, mengenai perusahaan, bagaimana perusahaan mencapai target penjualan tersebut, target harga pokok penjualan. Ya, jadi untuk HPP di sini merupakan harga pokok penjualan dari jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung itu dapat menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat di mana barang dapat dijual dan digunakan. Atau harga pokok penjualan singkatnya merupakan keseluruhan atau total dari jumlah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat suatu produk yang akan dijual kepada masyarakat khalayak umum. Terus untuk target di sini yaitu merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh perseorangan atau per kelompok dalam kurun waktu tertentu. Jadi, untuk target HPP di sini mengarah kepada perusahaan yang ingin mencapai keuntungan dari pembuatannya HPP tersebut. Tapi dalam pembuatannya HPP ini, itu kita harus bisa melihat keadaan pasar dulu, keadaan masyarakat. Gimana sih, berapa sih harga yang layak untuk kita jual ke masyarakat ataupun ke pasar, dan bahan-bahan apa yang cocok dengan harga jual tersebut agar kita tetap bisa mendapatkan laba ataupun keuntungan. Jadi di dalam HPP ada istilah yang namanya cost based pricing. Cost based pricing merupakan penentuan harga jual produk yang didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan membuat produk tertentu, kemudian menentukan harga jualnya berdasarkan metode tertentu, lalu dipasarkan kepada masyarakat. Untuk perusahaan pada umumnya biasanya menggunakan metode ini. Dalam metode cost-based pricing, manajemen hanya menghitung biaya yang telah dikeluarkan untuk membuat suatu produk dengan menggunakan berbagai metode yang dipilih sebagai alternatif untuk menentukan biaya produk dan kemudian menentukan harga jual produk berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Jadi prosesnya tuh kita membuat desain terlebih dahulu, habis semuanya desainnya sudah terbentuk, baru kita memilih bahan-bahan apa yang mau kita beli, terus menghitung total pengeluaran biaya produksi kita, mau operasional maupun non-operasional ya. Setelah itu kita menentukan target labanya, kita mau mendapatkan laba berapa nih dari hasil pengeluaran tersebut, baru dari situ kita bakal mendapatkan harga jual yang kita inginkan atau yang telah kita hitung dari target laba kita atau target laba perusahaan dengan biaya produksi yang udah kita keluarin gitu. Atau mungkin sebagai gambaran, misalnya perusahaan A memproduksi sepatu. Nah, untuk memproduksi sepatu tersebut kita kan membutuhkan bahan. Nah, bahan-bahan yang kita beli ini dihitung terlebih dahulu keseluruhannya. Lalu kita menentukan target labanya. Setelah kita menentukan target laba dengan diperhitungkan biaya produksi tersebut, kita akan mendapatkan harga jual yang sesuai dengan target laba dan juga biaya produksi kita, seperti itu. Nah, metode ini nih memiliki kelemahan, yaitu yang tadi, biaya dan laba yang ditetapkan lebih dulu akan menjadi dasar penentuan harga jual, sehingga harga jual seringkali menjadi kurang kompetitif di pasaran, seperti itu.
Persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif membuat perusahaan ataupun manajemen harus mempunyai ide tertentu atau ide tersendiri nih, bagaimana sih agar produk kita bisa terjual di pasaran dengan harga yang terjangkau gitu untuk masyarakatnya, untuk pasarnya. Nah, ditemukanlah metode kalkulasi biaya target atau target costing ini. Kalkulasi biaya target atau target costing adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga di mana pelanggan bersedia membayarnya. Menurut metode ini, perusahaan menetapkan biaya produk yang dianggap sesuai dengan keadaan pasar, menentukan laba yang diinginkan, baru kemudian menentukan harga jual produk tersebut kepada masyarakat. Jadi mungkin untuk singkatnya, kalkulasi biaya target ini atau target costing metodenya tuh jadi kita harus lihat dulu nih keadaan pasar. Kayak misalnya perusahaan sepatu tadi ingin menjual sepatu. Nah, kita harus tahu dulu nih keadaan pasar di masyarakat. Keadaan pasar saat ini tuh gimana sih? Masyarakat saat ini tuh mampu membeli sepatu kayak gimana? Terus harga yang terjangkau untuk masyarakat dan untuk pasar tuh berapa? Jadi kita nggak bisa langsung kayak kita mau jual segini. Yang ada kalau kayak gitu takutnya kita rugi karena takutnya dikhawatirkan harga yang kita gunakan ini terlalu mahal. Jadi lebih baik untuk kalkulasi biaya target ini kita cari tahu dulu harga jual pasar yang laku di pasaran apa, yang terjangkau untuk di masyarakat kita apa gitu. Baru kita menentukan target laba yang sesuai. Habis itu baru dari situ kita bisa mendapatkan harga jualnya. Di sini ada prinsip target costing, ada 3. Yang pertama, harga jual mendahului biaya, di mana yang tadi saya sebutkan. Jadi kita harus tahu dulu informasi mengenai harga jual pasar yang layak untuk kita perjualkan juga, agar kita juga mendapatkan keuntungan dan laba yang diharapkan. Terus yang kedua, fokus pada pelanggan. Nah, ini juga sangkut pautnya sama di satu. Kita harus membuat sepatu yang pada saat itu laku di pasaran, yang pada saat ini sedang ibaratnya sedang trending lah pada saat ini. 3, yang terakhir itu fokus pada desain. Perusahaan menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap desain dan mengurangi waktu sampai ke pasar dengan menghilangkan perubahan yang mahal dan menghabiskan banyak waktu yang diperlukan di kemudian hari. Selanjutnya adalah langkah mengimplementasikan target costing. Yang pertama adalah menentukan harga jual yang kompetitif. Itu tadi kita harus tahu juga harga jual pasaran yang layak berapa sih untuk sepatu bermodel sneakers misalnya. Terus menentukan laba yang diharapkan. Untuk laba ini biasanya ditentukan sesuai tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai perusahaan, volume penjualan yang ingin direncanakan. Terus yang ketiga ada menetapkan target biaya. Yang target biaya tadi harga jual dikurang laba yang diharapkan. Untuk keempat itu ada melakukan rekayasa nilai. Rekayasa nilai digunakan dalam target costing untuk menurunkan biaya produk dengan cara menganalisis trade-off antara lain jenis dan tingkat yang berbeda dalam fungsional produk biaya produk total. Yang terakhir ada menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasi. Kaizen costing adalah metode perhitungan biaya di mana secara terus-menerus berupaya mencari cara baru untuk menurunkan biaya dalam proses pembuatan produk dengan desain dan fungsional yang ada. Untuk penggunaan target costing ini juga memaksa manajemen untuk menentukan kualitas, fitur, dan masalah waktu awal dalam proses dan untuk menyeimbangkan biaya dan fitur terhadap kesediaan pelanggan untuk membayar produksi. Jadi kita walaupun emang harganya mungkin lebih miring atau lebih murah, tetap kita harus mengutamakan kualitas juga. Mungkin untuk materi segitu aja sih. Jadi di sini mau dikasih sedikit gambaran aja atau sedikit contoh mengenai mengenai metode kalkulasi biaya target atau target costing. Jadi di sini saya akan jelasin, PT Sejahtera Merdeka adalah produsen berbagai model sepatu yang berlokasi di Semarang. Melihat selera masyarakat yang berkaitan dengan sepatu sneakers, perusahaan ini memiliki peluang bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ingin memproduksi sepatu sneakers
murah dengan kualitas yang baik. Dari hasil penelitian pasar, diperkirakan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan jauh lebih murah dari para pesaing lainnya adalah Rp200.000 per unit. Dengan harga jual sebesar itu, divisi marketing perusahaan memperkirakan dapat menjual sebanyak 40.000 unit per tahun. Untuk mendesain, mengembangkan, dan memproduksi sepatu sneakers ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 5 miliar rupiah. Perusahaan mengharapkan ROI atau Return of Investment sebesar 20%. Berdasarkan perumusan target costing, yaitu harga jual dikurang laba yang diharapkan, dan data sebelumnya, maka biaya yang ditargetkan target costing untuk memproduksi setiap unit sepatu sneakers adalah: yang pertama, kita hitung dulu proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan ini didapat dari perkiraan barang yang bakal terjual per tahun dikali harga per unitnya. Tadi kan untuk perkiraan penjualan kita bisa mencapai 40.000 unit per tahunnya. Nah, 40.000 itu dikali harga per unit sepatunya, yaitu 200.000. Jadi kita akan mendapatkan 8 miliar. Terus laba yang diharapkan, untuk menghitung laba dulu yaitu ROI dikali investasi yang kita butuhkan, yaitu jadi 20% dikali 5 miliar didapat 1 miliar. Laba yang kita harapkan dari penjualan 40.000 unit per tahun yaitu 1 miliar. Terus target biaya total dari 40.000 unit sepatu sneakers berarti kita akan menjual sepatu 40.000 sepatu ini dengan total yaitu 7 miliar. Nah, target biaya per unit didapat dari kebutuhan investasi kita dibagi penjualan kita per tahun, yaitu tadi kan 5 miliar dibagi 40.000 jadi Rp125.000. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa perusahaan menetapkan target biaya produksi sepatu sneakers sebesar Rp125.000 per unit. Itu berarti desainan perusahaan harus mampu mendesain produk dengan biaya maksimal Rp125.000 per unit. Terus berdasarkan target biaya yang ditetapkan itu, desainer harus mampu mencari bahan-bahan untuk sepatu yang sesuai dengan harga tersebut agar tidak terjadinya kerugian gitu guys. Mungkin segitu aja penjelasan mengenai target harga pokok penjualan. Maaf banget kalau misalnya materinya sedikit atau masih kurang kalian ngerti, atau menurut kalian kok beda ya sama pendapat gue, kok beda ya sama pemikiran gue. Maaf banget karena jujur aja di sini saya juga masih belajar. Di sini saya juga masih kurang lah gitu pengetahuan mungkin dari target harga pokok penjualan ini. Jadi mungkin kalau kalian kurang puas, mohon maaf banget. Tapi terima kasih banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Terus mungkin untuk jelasnya kalian bisa searching lagi, kalian bisa cari tahu lagi mengenai target harga pokok penjualan dari buku akuntansi manajemen mungkin, atau dari Google mungkin, atau dari YouTube video-video lainnya. Jadi untuk kesimpulannya, harga pokok penjualan ini atau HPP ini digunakan untuk menentukan laba yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Dari yang membuat desain produk, pastikan untuk membuat produk tersebut membutuhkan dana untuk menggaji karyawan lah, atau untuk operasional lainnya yang berhubungan dengan biaya produksi. Jadi itulah alasan penting kenapa dibutuhkannya harga pokok penjualan ini atau dibutuhkannya HPP ini, yaitu untuk mengetahui keuntungan atau laba yang bakal kita dapetin dari hasil penjualan kita, dan dari hasil penjualan tersebut akan kita pergunakan uangnya untuk biaya operasional perusahaan juga, untuk menggaji karyawan tersebut, untuk mungkin mengganti barang-barang perusahaan yang sudah tidak layak pakai. Maka dari itu, untuk pembuatan HPP ini sangat penting. Ya, kalian harus cari tahu lebih dalam apa itu harga pokok penjualan dan bagaimana cara perusahaan untuk mencapai target tersebut. Yaudah teman-teman, makasih banget yang udah nonton video ini. Sekali lagi makasih banget. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.